Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. nama saya Nadifa Ramandani, NRP 181111009. Di sini saya bersama rekan saya yaitu Ilham Sekita Putra, NRP 181111060. Di sini kami dari kelas Strategi Algoritma kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma FP Growth. Jadi di sini kami mereview beberapa jurnal yang sudah kami dapatkan sebelumnya. Di antaranya yaitu 3 berbahasa Indonesia dan ada 2 yang berbahasa Inggris. Jurnal yang pertama yaitu berjudul Penentuan Pola Pembelian Konsumen pada Indomaret GKB Gresik dengan metode FP Growth. Jadi, untuk jurnal yang pertama, memiliki tahun terbit 2019, kemudian penulisnya ditulis oleh Amir Setiawan dan Indra Gita Anugrah. Di jurnal ini disampaikan ada beberapa yang disampaikan, yaitu ada abstrak, kemudian pendahuluan, kemudian tinjauan pustaka, kemudian ada metode penelitian, kemudian hasil dan pembahasan, kemudian kesimpulan. Kita kembali ke yang pertama, yaitu ada abstrak. Di abstrak ini menjelaskan tentang Indomaret merupakan salah satu minimarket yang memiliki banyak konsumen. Karena saking banyaknya konsumen yang ada di Indomaret, membuat pihak Indomaret sendiri kebingungan dalam menentukan barang mana yang sering terjual, barang mana yang kurang laku. Nah, sehingga di sini Indomaret ini mempunyai keinginan untuk menentukan pola pembelian konsumen yang ada di Indomaret tersebut. Nah, di sini ada caranya, yaitu melakukan pengujiannya dengan cara menggunakan algoritma FP Growth. Kemudian untuk pendahuluannya, di pendahuluan ini menjelaskan tentang Indomaret yang menyediakan segala jenis kebutuhan, yaitu diantaranya ada seperti angsuran, pulsa, token listrik, dan pembayaran yang lainnya. Kemudian hampir sama dengan yang abstrak tadi, di sini menjelaskan bahwa Indomaret ini memiliki banyak konsumen, sehingga karena banyaknya konsumen membuat Indomaret ini kebingungan dalam menentukan barang mana yang sering terjual, barang mana yang kurang diminati atau kurang laku di sini ya. Kemudian pola penentuan konsumen ini bertujuan untuk melakukan kombinasi barang yang bisa digunakan menjadi bandage yang akan digunakan untuk promosi. Nah, dalam kasus ini cocoknya untuk studi kasus seperti ini, untuk menentukan pola pembelian konsumen ini cocoknya menggunakan metode FP Growth. Nah, kemudian yang tinjauan pustaka, ada beberapa hal yang disampaikan dalam tinjauan pustaka ini, yaitu diantaranya ada market basket analysis. Nah, market basket analysis ini merupakan sebuah metode yang digunakan untuk menganalisa pembentukan kombinasi barang yang berbeda yang dimasukkan konsumen ke dalam keranjang belanja. Kemudian ada data mining. Data mining itu merupakan suatu proses yang digunakan untuk mencari pola dan hubungan dari tumpukan data yang besar. Nah, di sini data mining ini memiliki beberapa kelompok ya, yaitu ada yang pertama deskripsi, estimasi, prediksi, klasifikasi, pengelompokan, dan asosiasi.
Kemudian yang ketiga yaitu ada association rule. Nah, association rule ini merupakan teknik data mining yang digunakan untuk menentukan aturan asosiatif yang memenuhi minimum support dan minimum confidence. Nah, di sini apa sih yang dimaksud dengan support dan confidence? Jadi support itu merupakan nilai pendukung yang menunjukkan dominasi atau kontribusi dari suatu item set dari total keseluruhan transaksi. Kemudian ada confidence, yaitu nilai kepercayaan yang menunjukkan hubungan antara item set atau LHS dan RHS secara kondisional. Nah, di sini juga dijelaskan bagaimana cara mencari support dan juga cara mencari confidence. Nah, seperti yang dituliskan di situ ya, rumusnya seperti itu. Menurut saya, kalau rumus yang dituliskan seperti itu akan sulit dipahami, karena di sini tidak menjelaskan rumus yang dituliskan di situ itu keterangannya apa, kemudian bagaimana cara mencarinya, itu tidak dijelaskan. Selanjutnya yang keempat ada FP Growth. Algoritma FP Growth itu adalah algoritma yang dipergunakan untuk menentukan kelompok data yang sering muncul secara bersamaan dalam sebuah kumpulan. Nah, FP Growth sendiri dibagi ke dalam 3 tahap utama, yaitu yang pertama ada tahap pembangkitan conditional pattern base, yang kedua ada tahap pembangkitan conditional FP3, yang kemudian ketiga ada tahap pencarian frequent item set. Nah, selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian di sini menjelaskan tentang data yang digunakan untuk penelitian ini. Jadi, data yang dipakai di sini yaitu ada database transaksi Indomaret GKB dalam bentuk CSV yang diolah menggunakan Microsoft Excel, untuk digunakan preprocessing dengan cara pivoting yang mengatur pola matriks dan dilakukan perubahan sesuai format yang dapat dibaca oleh aplikasi. Jadi pertama yang dilakukan yaitu data yang dari Indomaret itu diolah dengan Microsoft Excel, kemudian disesuaikan polanya menggunakan supaya bisa dibaca di aplikasi WK. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Jadi, di hasil dan pembahasan ini menjelaskan tentang terkait pengolahan data yang dilakukan untuk menemukan pola yang diinginkan. Yaitu yang pertama, langkah pertamanya yaitu kita mengolah data hasil transaksi yang berupa CSV tadi, kemudian diolah dengan Microsoft Excel. Kemudian yang kedua, yaitu memperbarui format matriks yang disesuaikan agar bisa dibaca oleh WK. Kemudian yang ketiga, ada tahap preprocessing dengan mengimport file menggunakan WK dengan hasil format file ARFF. Setelah itu, langkah selanjutnya dilakukan pengelolaan data di WK. Nah, di sini setelah itu akan muncul hasilnya, yaitu di sini hasilnya dari data yang dipakai tadi menghasilkan minimum support sebesar 0,00125 atau 0,125% dan minimal confidence sebesar 25%. Nah, di sini menghasilkan barang yang dihasilkan ini berupa, nah jika membeli Pons PW 100 gram berpeluang 61% akan membeli Pepsodent White 225 gram dan seterusnya. Nah, di sini kesimpulan
Nah, kesimpulan di sini, meskipun di sini dapat disimpulkan ya, meskipun di Indomaret itu memiliki banyak data transaksi, meskipun seperti itu, tapi ternyata sangat sedikit konsumen yang membeli barang itu secara bersamaan. Jadi di sini tuh peluangnya sangat kecil ya untuk melakukan mendapat pola yang diinginkan karena datanya sendiri kurang maksimal. Nah, maka dari itu hanya mendapatkan 4 pasang item yang terpilih yang dijadikan acuan pertimbangan bila ingin melakukan bandage untuk promosi. Nah, di sini kelompok kami mengambil kesimpulan bahwa kelebihan yang dimiliki dari jurnal ini yaitu data yang digunakan sebagai studi kasus dalam jurnal ini dipaparkan dengan jelas, meskipun data yang dipakai ini kurang banyak dan bervariasi. Kemudian kekurangannya konsistensi dalam hal penulisan dan gambar yang kurang jelas, sehingga pembaca terkadang kesulitan memahami maksud dari penulis. Jadi di sini gambarnya kurang jelas dan penulisannya fontnya juga besar kecilnya tidak sama. Kemudian ya yang sudah saya sebutkan sebelumnya, data yang digunakan kurang bervariatif sehingga hasil yang didapatkan kurang akurat. Kemudian kurangnya penjelasan mengenai penerapan algoritma FP-Growth. Nah, itu untuk jurnal yang pertama. Kemudian untuk jurnal yang kedua kami mendapat judul Implementasi Algoritma FP-Growth untuk menemukan pola frekuensi pembelian lauk pada rumah makan Takana Juwo. Hasil review yang sudah kami dapatkan, yaitu jurnal ini diterbitkan tahun 2021, yang ditulis oleh Dewi Eka Putri dan Eka Praja Wijaya Mandala. Kemudian ada abstrak. Di dalam abstrak ini menjelaskan tentang banyaknya masakan Padang yang berasal dari Sumatera Barat ini yang memiliki rasa yang khas, sehingga banyaknya konsumen yang datang ke rumah makan Takana Juwo yang ada di Kalimantan Barat. Nah, di sini karena banyaknya konsumen, rumah makan Takana Juwo ini terkadang mengalami kesulitan dalam menyediakan lauk. Nah, karena seringkali lauk yang setiap hari lauknya itu ada yang masih banyak, ada yang sudah habis, sehingga kesulitan menentukan pola pembelian konsumen. Nah, di sini rumah makan Takana Juwo ini ingin melakukan pengujian untuk menentukan bagaimana menentukan cara untuk mendapatkan pola pembelian konsumen. Setelah itu, kemudian pendahuluan. Di pendahuluan ini menjelaskan tentang masakan Padang serta rumah makan Padang. Kemudian juga ini hampir sama dengan yang abstrak tadi. Juga menjelaskan rumah makan Takana Juwo yang ada di Kalimantan Barat. Nah, untuk mengatasi masalah yang sebelumnya sudah saya sebutkan, yaitu untuk menentukan pola pembelian konsumen yang ada di rumah makan Takana Juwo ini, peneliti ingin membantu rumah makan
Takana juga dalam melakukan pengujian menggunakan algoritma FP-Crowd. Kemudian data yang digunakan di sini yaitu data penjualan yang dianalisis untuk mengetahui kecenderungan konsumen terhadap produk yang akan dibeli. Kemudian selanjutnya ada metode penelitian. Nah, di sini metode penelitian ini membahas tentang tahapan penelitian yang dilakukan, yaitu di sini yang pertama yang dilakukan oleh peneliti yaitu melakukan identifikasi masalah dan pengumpulan data. Kemudian ada analisis data, kemudian ada pengujian hasil, kemudian ada penarikan kesimpulan. Selanjutnya, untuk hasil penelitian. Data di hasil penelitian ini membahas tentang data yang dipakai dalam penelitian ini. Jadi, data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu data transaksi penjualan lauk masakan Padang Takana Juwo. Nah, data ini didapatkan dari pemilik rumah makan tersebut. Nah, di sini data yang dipakai ada 12 transaksi. Kemudian dari data transaksi tersebut dihasilkan frekuensi penjualan lauk, kemudian setelah dilakukan pengujian data menggunakan algoritma FP-Crowd, hasil yang didapatkan dari penelitian ini yaitu jika membeli ayam goreng bumbu, maka juga membeli ikan goreng lado merah dan seterusnya. Nah, yang kemudian ada pengujian hasil. Pengujian hasil yang dilakukan di sini menggunakan sebuah aplikasi, yaitu yang bernama WK. Jadi, hasil yang dilakukan menggunakan WK dengan hasil yang dilakukan secara manual sebelumnya, itu hasilnya sama. Jadi, kemudian untuk kesimpulannya, mungkin Mas Ilham bisa dibantu. Untuk kesimpulannya, nah, jadi penerapan algoritma FP-Crowd di rumah makan Takana Juwo ini dalam melihat pola penjualan lauk yang dihasilkan adalah 12 transaksi yang membeli ayam, ayam bakar, kemudian 50%, ini sebanyak 6 transaksi, kemudian membeli dendeng lombok. Nah, hasil dari penelitian ini adalah rumah makan dapat mengambil keputusan dalam pengadaan lauk yang dilihat dari pola frekuensi pembelian lauk yang dilakukan oleh pelanggan. Jadi, ketika kita sudah menentukan pola pembelian konsumen, jadi rumah makan ini bisa menentukan seberapa banyak harus menyediakan jenis makanan yang ada di situ. Mungkin misalnya di sini ayam bakar yang sering dibeli, jadi mungkin yang rumah makan tersebut bisa menambah persediaan ayam bakar, kemudian yang kurang laku apa bisa dikurangi untuk penyediaannya. Kemudian ada berdasarkan review yang telah kami lakukan sebelumnya, di sini kami menarik kelebihan dan kekurangan yang ada di jurnal ini, yaitu kelebihannya menulis menjelaskan proses pengolahan data dengan sangat jelas, kemudian hasil penelitian yang dilakukan sesuai dengan hasil pengujian dengan memakai aplikasi WK. Nah, karena
Hasil penelitian yang dilakukan secara manual dan pengujian yang dilakukan dengan aplikasi WK sama, jadi tidak perlu diragukan lagi keakuratannya ya. Kemudian yang kekurangannya yaitu penulis hanya menggunakan data transaksi penjualan yang pembeliannya 3 jenis lauk saja atau lebih. Jadi di sini penulis hanya menggunakan sebagian datanya saja dari penjualan yang penjualannya, pembelian lauknya berjumlah 3 atau lebih saja. Jadi selain itu datanya tidak digunakan. Nah, selanjutnya yang ketiga, jurnal yang ketiga. Jurnal yang ketiga di sini berjudul Penerapan Algoritma FP Growth dalam Penentuan Pola Pembelian Konsumen. Nah, dari jurnal tersebut kami melakukan review. Nah, tahun terbit dari jurnal ketiga yang kami review ini adalah tahun 2020. Yang ditulis oleh Cindy Genjang Setiorini, Mustaqim, Jenny Adifa, dan Sinta Ayunda Putri. Dalam jurnal ini ada beberapa yang disampaikan, yaitu ada abstrak, pendahuluan, kemudian metode penelitian, kemudian ada hasil dan pembahasan, kemudian ada kesimpulan. Nah, kita kembali yang ke pertama tadi, yaitu abstrak ya. Abstrak dalam jurnal ini membahas tentang pengenalan terhadap PT Citra Mustika Pandawa. Jadi, dalam jurnal ini menggunakan studi kasus di PT Citra Mustika Pandawa. PT Citra Mustika Pandawa ini merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di sektor industri furniture. Nah, perusahaan ini tuh sedang ingin meningkatkan layanan dalam pemasaran produk. Nah, sebelum melakukan hal tersebut, hal yang harus dilakukan yaitu mengetahui pola pembelian konsumen. Setelah mengetahui pola pembelian konsumen, baru perusahaan bisa menentukan pemasaran produk. Nah, di sini untuk menentukan pola pembelian konsumen itu dilakukan dengan cara teknik data mining. Nah, tujuan diterapkannya data mining ini apa sih? Nah, tujuannya itu yaitu untuk menentukan pola atau aturan tertentu antara item satu dengan item yang lainnya sehingga menghasilkan suatu informasi yang baru. Nah, di sini salah satu metode yang digunakan yaitu ada metode FP Growth. Kemudian yang pendahuluan, di dalam pendahuluan ini juga membahas tentang pengenalan PT Citra Mustika Pandawa, kemudian juga menjelaskan tentang masalah yang dihadapi. Kemudian selanjutnya, di sini juga menjelaskan tentang bagaimana cara mengatasi masalah yang dihadapi, yaitu karena di sini masalahnya ingin menemukan pola produk yang paling diminati pelanggan. Jadi di sini cara untuk mencarinya yaitu menggunakan data mining, kemudian memakai algoritma FP Growth, kemudian selanjutnya ada metode penelitian. Nah, metode penelitian di sini membahas tentang beberapa tahapan yang dilakukan oleh peneliti, yaitu yang pertama ada studi literatur, kemudian ada pengambilan data. Nah, data yang dipakai di sini itu data transaksi penjualan furniture pada
PT Citra Mustika Pandawa yang berjumlah di sini ada 483 record. Kemudian ada tahapan pre-processing, kemudian ada pengolahan data. Pengolahan data yang dilakukan di sini menggunakan algoritma FP-Grout. Kemudian ada analisa. Jadi setelah dilakukan pengolahan data menggunakan FP-Grout, kemudian dilakukan analisa untuk menentukan pola pembelian konsumen. Kemudian ada association rule. Nah, association rule ini merupakan sebuah teknik data mining yang digunakan untuk menemukan hubungan asosiasi antara data dan menyimpulkan rules yang terbentuk dari data-data yang ada. Nah, teknik ini berfungsi untuk menemukan sebuah pola atau informasi yang belum diketahui sebelumnya. Nah, di association rules ini ada beberapa yang penting, yaitu diantaranya ada support dan confidence. Untuk mencari support dan confidence di sini, rumusnya seperti itu. Kemudian yang terakhir ada algoritma FP-Grout. Nah, algoritma FP-Grout ini merupakan salah satu algoritma yang digunakan untuk menentukan suatu data yang paling sering muncul dalam sebuah kumpulan data. Kemudian, hasil dan pembahasan. Di sini hasil dan pembahasan yang pertama membahas tentang pengumpulan data. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, data yang digunakan di sini yaitu adalah data dari PT Citra Mustika Pandawa cabang Pekanbaru yang berjumlah 483 record. Kemudian ada yang kedua ada pre-processing, yaitu merupakan tahap awal, yaitu di sini tuh dilakukan sebuah pembersihan data. Jadi data yang akan digunakan itu yaitu harus dibersihkan dulu. Kemudian yang ketiga ada data mining dengan algoritma FP-Grout, yaitu untuk menentukan pola pembelian konsumen. Di sini tuh peneliti menggunakan data mining, aturan asosiasi dengan algoritma FP-Grout. Kemudian yang keempat ada penerapan FP-Grout. Nah, pada penerapan ini tuh penulis melakukan dua tahapan, yaitu tahap pembangkitan conditional pattern base dan tahap pembangkitan conditional FP3. Jadi, kedua tahap ini sangat penting di penerapan algoritma FP-Grout. Kemudian, tahapan pencarian frequent item set. Nah, mencari frequent item set ini dilakukan dengan cara mencari single path, lalu dikombinasikan dengan item yang ada pada conditional FP3. Kemudian setelah itu, merumuskan rules dengan support dan confidence. Kemudian yang selanjutnya ada kesimpulan. Jadi di dalam jurnal ini mengambil kesimpulan bahwa pola hubungan yang didapat dari data transaksi penjualan PT yang saya sebutkan sebelumnya ini menghasilkan 4 rules yang menggunakan minimum support 30% dan minimum confidence 50%. Di sini yang dihasilkan ada 5 item produk yang saling berhubungan. Kemudian dari review yang kami lakukan sebelumnya ini, kami menarik ada kelebihan dan kekurangan dari jurnal ini, yaitu kelebihannya penulis memaparkan tahapan pengelolaan data PT Citra Mustika Pandawa secara berurutan dan jelas. Halo?
Halo, mungkin bisa dibantu slide-nya. Kemudian yang kekurangannya itu karena banyaknya nama item yang disingkat, jadi penulis di sini tuh seringkali salah dalam menuliskan singkatan dari nama item tersebut. Jadi ini bisa membuat bingung membaca jurnal tersebut. Kemudian untuk jurnal yang keempat dan kelima akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Ilham Sagita Putra. Oke, baik, terima kasih Mbak Nadifa Ramadhani. Perkenalkan, saya Ilham Sagita Putra. Di sini saya akan menjelaskan 2 jurnal yang tersisa, tentunya berbahasa Inggris. Untuk jurnal keempat, kami telah menemukan dengan judul FB Crowd Implementation in Frequent Item Set Mining for Consumer Shopping Pattern Analysis Application. Jadi di sini penulis mencoba mengimplementasikan algoritma FB Crowd ini ke sebuah sistem. Jadi penulis mencoba untuk membuat sebuah sistem aplikasi begitu. Mungkin untuk jurnalnya bisa ditampilkan ya. Oke, sorry. Jurnal sudah terlihat? Belum. Oke, bentar. Maaf, sebenarnya keluar. Coba masuk lagi. Oke. Yes. Sebenarnya ada kesalahan teknis. Oke. Mungkin bisa saya bantu share screen dari sini aja ya. Ini udah bisa. Oke, maaf ada kesalahan teknis sebentar. Memang koneksinya agak kurang stabil di laptop saya. Oke, kembali lagi ya. Jadi kami telah menemukan jurnal berbahasa Inggris yang berjudul Background Implementation in Frequent Item Set Mining for Consumer Shopping Pattern Analysis Application. Nah, di sini yang intinya penulis mencoba untuk membuat sebuah sistem yang menerapkan algoritma FP Growth gitu. Jadi yang sudah saya sebutkan tadi judulnya yaitu FP Growth Implementation in Frequent Item Set Mining for Consumer Shopping Pattern Analysis Application. Dan tahun terbitnya yaitu tahun 2020. Penulisnya yaitu Imade Dwi Putra Asana, Komang Arya Ganda Wiguna, Ketut Jaya Atmaja, dan Iputu Anja Sanjaya. Sepertinya ini orang Bali ya, jadi karena seperti itu. Langsung masuk ke abstrak. Oke. Hampir di semua perusahaan retail telah menerapkan sistem informasi untuk merekam data transaksi penjualan yang berbasis komputer. Dari data penjualan tersebut dapat diolah menjadi informasi yang berharga
Data tersebut dapat digunakan untuk mengetahui pola pembelian konsumen dan biasanya pola tersebut berupa asosiasi item yang sering dibeli secara bersamaan. Dalam jurnal ini, penulis menjelaskan hasil dari penerapan algoritma Evergrowth dalam aplikasi analisis pola belanja konsumen. Dari hasil penerapan algoritma tersebut, diketahui bahwa nilai minimum support berpengaruh, yaitu semakin kecil input support, maka semakin banyak pasangan item yang diperoleh. Jadi, di sebuah toko retail, ini penulis mencoba meneliti ya, di perusahaan retail, di salah satu toko swalayan di Bali. Eee, Seperti yang kasus-kasus sebelumnya, jadi ingin mengetahui pola pembelian konsumen. Kali ini juga penulis mencoba untuk, mengambilnya atau meneliti dengan menggunakan data mining yang aturannya itu asosiasi, dengan menggunakan algoritma Evergrowth, seperti itu. Lalu untuk pendahuluan, seperti biasa penulis mencoba untuk menjelaskan pengertian dari perusahaan retail itu sendiri, dan juga peneliti juga menyertakan, di mana, lokasi penelitian, yaitu ya ada di Ayunan di Swalayan, yang berlokasi di Jalan Tukat, Batanghari, Denpasar. Lalu data yang diambil itu sekitar 15.200, cukup banyak. Lalu setelah itu, seperti biasa menjelaskan Evergrowth itu apa, algoritmanya, dan juga, penulis, eee, mengatakan bahwa Evergrowth ini cocok untuk mengetahui pola pembelian, eee, toko swalayan tersebut, seperti itu. Yang tujuannya tentunya untuk strategi promosi untuk meningkatkan penjualan di toko swalayan tersebut. Lalu selanjutnya ada metode penelitian. Di sini ada beberapa tahapan yang dicoba untuk, peneliti, begitu ya. Yang pertama itu yang jelas, mengumpulkan data mentah yang telah diambil dari database perusahaan. Misalnya akan dicari pola pembelian dengan algoritma Evergrowth, kemudian akan diperoleh aturan asosiasi berdasarkan nilai confidence yang dimasukkan oleh pengguna sistem. Terakhir akan menampilkan aturan asosiasi yang sudah, kita masukkan tadi. Eee, Penulis juga menyertakan struktur database yang dipakai oleh, eee, toko tersebut ya, juga menyertakan diagram-diagram atau diagram struktur database. Nah, di sini penulis hanya fokus pada tabel penjualan barang saja. Nah, lalu hasil dan pembahasan. Di sini penulis telah berhasil membuat sebuah aplikasi web yang telah menerapkan algoritma Evergrowth. Di, penulis, menyertakan halaman atau tampilan halaman homepage yang telah dibuat, lalu ada halaman item data page, yaitu, digunakan untuk manajemen data yang akan diproses. Jadi kita bisa menambahkan data mentah ya di sini, data mentah, tentunya data transaksi mentah, kita bisa tambahkan, bisa edit atau bisa hapus data tersebut. Lalu ada fitur atau halaman association analysis page. Ini ada yang berguna untuk mencari analisis asosiasi dari item tersebut. Kita menentukan atau mengisi minimum support yang akan kita cari, minimum confidence-nya juga, dan beberapa banyak transaksi yang akan dianalisis. Lalu selanjutnya ada fitur item set support page. Sini menampilkan data pendukung item set yang merupakan tahap awal frequent item set dengan Evergrowth. Lalu ada priority item set. Di sini, eh, jadi setelah data tersebut diambil, lalu ada yang namanya priority item set, di mana halaman ini difokuskan untuk data yang diprioritaskan, di mana frekuensinya yang tinggi atau yang sudah lebih dari minimum support atau minimum support count. Lalu ada yang, selanjutnya seperti yang sudah dijelaskan Mbak Nadifa tadi, kebanyakan, tahapannya itu seperti itu. Kita mengolah datanya dulu, lalu ada yang namanya conditional FP3 untuk mengolahnya. Akan menampilkan conditional FP3, lalu selanjutnya ada halaman frequent item set. Halaman ini menampilkan pasangan item set yang memiliki nilai melebihi support threshold.
Lalu yang terakhir ada association rule. Nah, jadi di sini akan tampak hasil dari FP Growth. Begitu, yang memiliki nilai support dan confidence lebih besar dari minimal input, support, dan confidence. Lalu untuk kesimpulannya, di sini penulis menyertakan 3 poin untuk kesimpulannya. Yang pertama ada semakin kecil nilai input, semakin banyak pasangan item yang akan kita dapatkan. Lalu yang kedua ada penerapan algoritma FP Growth dalam menentukan frequent item set pada data mining association dapat mengetahui kebiasaan belanja pelanggan dalam membeli barang secara bersamaan. Jadi dengan menerapkan FP Growth ini memang sangat cocok untuk digunakan untuk data mining association tentunya untuk mengetahui pola pembelian pelanggan. Lalu ada yang ketiga, manfaat aplikasi analisis pola belanja konsumen. Dan kedua dalam menentukan asosiasi antar barang adalah agar perusahaan dapat mengetahui barang apa saja yang sering dibeli. Yang nantinya dibuat semacam strategi promosi untuk kedepannya. Seperti itu. Dari komunikasi-komunikasi yang telah hasil dari FP Growth. Jadi seperti itu. Lalu kami menarik sebuah kesimpulan, ada kelebihan ya. Dia ada di kelebihan di jurnal ini adalah penulis merancang aplikasi yang digunakan untuk penerapan algoritma FP Growth dengan menyesuaikan kondisi perusahaan. Jadi tidak yang tidak seperti sebelumnya. Jadi di sini si penulis membuatkan sebuah aplikasi yang sudah menerapkan atau sudah memenuhi kebutuhan yang ada di toko tersebut, di toko swalayan. Seperti tersebut. Jadi lebih leluasa lah, bisa lebih fleksibel. Lalu kekurangannya ada tidak menjelaskan pengertian tentang diagram yang telah dibuat. Jadi di situ kan sudah menyertakan diagram apa ya, kalau kita belajar itu ada IRD atau Entity Relation Diagram. Jadi tidak dijelaskan apa itu IRD, apa itu diagram-diagram yang lainnya. Jadi cuman langsung menampilkan tabel atau diagram tersebut tanpa menjelaskannya itu sebenarnya apa sih. Jadi seperti itu. Lalu yang terakhir, review yang terakhir, kita telah menemukan jurnal 5 di sini yang berjudul Analysis of Consumer Purchase Patterns on Handphone Accessories Sales Using FP Growth Algorithm. Oke, di sini tahun terbit 2020. Lalu penulis ada Devi Fitriana dan Siva Yasinta Zain. Lalu abstrak itu sendiri di sini peneliti mencoba meneliti ya di suatu toko yang bernama Mapongs. Toko Mapongs ini adalah toko online yang berkembang sangat cepat. Namun toko Mapongs masih sulit menentukan stok barang yang akan dijual, sehingga penjualan menjadi tidak optimal. Untuk mengatasi masalah ini, metode yang digunakan dalam meneliti adalah aturan asosiasi atau data mining asosiasi yang menggunakan algoritma FP Growth. Di sini penelitian ini menggunakan minimum support sebesar 50% dan minimum confidence 80% yang menghasilkan 211 rules. Semua rules yang dihasilkan dalam penelitian ini memiliki nilai leave ratio lebih dari 1.00 sehingga dapat digunakan sebagai referensi dalam menentukan pola penjualan produk. Nah, seperti itu. Selanjutnya pendahuluan. Di sini penulis menjelaskan pada era saat ini banyak sekali online shop yang sudah buka lapaknya di toko-toko e-commerce di Indonesia tentunya yang menawarkan berbagai jasa melalui internet sehingga pengunjung toko online dapat melihat barang-barang di toko online tersebut. Salah satunya adalah toko Mapongs ini. Nah, toko Mapongs ini adalah toko yang khusus menjual aksesoris ponsel gitu. Nah, namun pada toko Mapongs ini mengalami kesulitan di mana menentukan ketersediaan barang yang akan dijual. Melihat permasalahan yang terjadi ini, penjual perlu menemukan pola perilaku konsumen agar bisa menentukan strategi selanjutnya agar ketersediaan barang semakin bisa ditinjau seperti itu.
Penulis mencoba untuk meneliti dengan menggunakan data mining, aturan asosiasi, yang menerapkan algoritma FP-Growth tentunya. Hal ini dilakukan berdasarkan merek ponsel, ada nama produk, kuantitas, dan status pengiriman. Lalu menyertakan tinjauan pustaka. Di sini yang pertama ada e-commerce. E-commerce itu adalah aplikasi yang menghubungkan perusahaan dengan konsumen untuk melakukan transaksi jual beli online melalui internet atau jaringan komputer lainnya. Ada data mining. Pengertian dari data mining yaitu yang tujuannya untuk menemukan suatu pola atau informasi untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Terus ada consumer purchase pattern. Ini ya, ada yang adalah sebuah kumpulan aturan yang dapat digunakan untuk menghasilkan bagian dari sesuatu yang semacam untuk arketip yang dapat ditampilkan. Lalu ada menjelaskan tentang FP Growth Algorithm. Jadi seperti yang jurnal-jurnal yang sebelumnya, di sini ada 3 tahapan yang utama. Yang pertama ada conditional pattern based generation atau pembangkitan conditional pattern. Lalu ada conditional FP3 generation, pembangkitan conditional FP3, dan yang terakhir ada frequent item set search. Itu. Lalu yang kelima ada market based analysis, yang juga sudah dijelaskan pada jurnal yang sebelumnya yang sudah direview oleh kita, Mbak Nadifas dan juga saya di jurnal ketiga kalau tidak salah, juga sudah dijelaskan di situ 3 atau 2. Yaitu analisis kebiasaan berbelanja konsumen di supermarket dengan aturan asosiasi. Jadi seperti itu pengertiannya. Lalu yang keenam ada association rule, yaitu teknik data mining untuk menemukan kaitan antara kombinasi item. Nah, kombinasi item yang dibeli oleh konsumen tentunya. Ada 2 tahapan, yaitu pertama mencari kombinasi yang paling umum dari item atau frequent item set. Yang kedua ada menghasilkan aturan asosiasi dari frequent item set yang telah dibuat sebelumnya. Nah, seperti itu. Lalu yang terakhir ada previous studies on FP growth. Jadi pada tahun 2016 Wijaya dan Fitria membahas masalah potensi daerah penangkapan ikan menggunakan metode aturan asosiasi dan FP growth. Jadi ada juga menyertakan studies atau jurnal juga atau penulisan ilmiah yang lain yang sudah dilakukan sebelumnya dengan menggunakan FP Growth. Jadi penulis juga menyertakan studi atau penulisan untuk FP Growth yang sebelumnya sudah gitu. Lalu masuk ke bab metode penelitian. Pertama yang dilakukan oleh penulis adalah melakukan pengumpulan data yang didapatkan dari data transaksi penjualan di toko Mapong selama 40 bulan. Jadi mulai dari Oktober 2015 sampai dengan Februari 2019 dengan data total sebanyak 2.924 transaksi penjualan. Kemudian dilakukan pre-processing. Setelah di-processing, setelah dibersihkan datanya, selanjutnya data siap untuk dianalisis. Di sini penulis menggunakan aplikasi perangkat lunak yang bernama RapidMiner, yang tentunya juga kita pilih untuk menerapkan FP Growth. Lalu kita menganalisis pengaruh minimum support dan minimum confidence terhadap rules. Terakhir adalah hasil analisis berdasarkan hasil rules. Nah, pada bab selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan, penulis membahas tentang evaluasi yang dilakukan pada bab sebelumnya, bahwa level minimum support 10% menghasilkan 4 frequent item set dengan total 998 item yang dikeluarkan. Sedangkan minimal support 50% menghasilkan 4 frequent item set, namun dengan total yang berkurang menjadi 385. Gitu. Lalu untuk kesimpulannya itu sendiri, penulis menyimpulkan bahwa semakin besar nilai minimum dukungan dan kepercayaan minimum yang digunakan, semakin jarang item dan aturan terbentuk. Nah, setelah kita review, ada kelebihan yang bisa kita dapatkan, yaitu
melakukan pengujian dengan nilai minimum support dan minimum confidence yang berbeda sehingga dapat memperoleh hasil yang terbaik. Lalu untuk kekurangannya itu sendiri, penulis tidak menjelaskan bagaimana cara mendapatkan nilai-nilai yang ada pada tabel, sehingga sulit untuk memahami data tersebut. Nah, seperti itu. Mungkin sekian dari pemaparan review jurnal 4 dan 5. Mungkin saya kembalikan kepada Mbak Nadifa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk pemaparan materi yang sudah disampaikan oleh Mas Ilham. Kemudian saya ucapkan sekian untuk presentasi dari kami. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada banyak kekurangan dalam presentasi yang kami lakukan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.